Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi hari ini, yang pertama, 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini, peserta didik dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullah. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas, percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas dengan jelas. 2. Peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. 3. Peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi dengan tepat. Coba lihat, ada gambar apa ini? Betul, gambar ini menjelaskan tentang keragaman. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa dan suku di dunia. Melihatnya bisa di televisi, media sosial, ataupun bertatap langsung. Perbedaan mereka tampak jelas dan nyata, misalkan warna kulit, bahasa, dan agamanya. Semua menggambarkan tentang adanya keanekaragaman dalam keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti pada suku bangsa, ras, agama, budaya, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Keragaman merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dalam sunnatullah tidak akan pernah mengalami perubahan. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keragaman, salah satunya yaitu pada surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Di dalam agama Islam, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim dan non-muslim. Berbuat baik kepada sesama muslim dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Saling menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu. 2. Tolong menolong dalam hal kebaikan jika muslim yang lain sedang mengalami kesulitan. 3. Menjenguk muslim yang sedang sakit. 4. Bersimpati pada muslim yang terkena musibah. 5. Saling mengingatkan dalam ketaatan dan mencegah dalam kemungkaran.
Berbuat baik kepada umat non-muslim. 1. Tolong-menolong dalam hal kebaikan, asalkan tidak dalam hal peribadahan. 2. Saling menghormati antar pemeluk agama. 3. Tidak saling mendiskriminasi dalam hal pekerjaan, hal pergaulan, dan hal-hal lainnya di luar agama. 4. Tidak mengganggu proses peribadahan yang mereka lakukan. Jaga hubungan baik dalam berteman dapat dilakukan dengan cara menghargai dan menghormati serta tidak membeda-bedakan dalam berteman. Cara menerapkan sikap toleransi. 1. Memandang perbedaan sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencari teman sebanyak-banyaknya agar pikiran kita terbuka dan lebih luas dalam melihat perbedaan. 3. Mengenal satu sama lain lebih dalam karena bisa jadi yang menyebabkan perpecahan. 4. Memahami bahwa menghargai orang lain atau kepercayaan lain berbeda dengan mengikutinya. 5. Memperbanyak diskusi agar dapat melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun hikmah sikap menghargai perbedaan dan toleransi dalam berkehidupan, di antaranya 1. Hidup kita akan senantiasa terhindar dari prasangka buruk orang lain. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari perselisihan dan perdebatan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat kita sebagai manusia yang beriman di hadapannya. 4. Senantiasa terhindar dari sifat takabur dan ingin menang sendiri. 5. Disenangi oleh orang lain dan memperoleh banyak teman. Demikianlah pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.